adik-adik, selamat tahun baru tahun 2022. Wah, luar biasa, kita udah masuk di tahun yang baru. Siapa yang penuh sukacita masuk di tahun yang baru? Angkat tangannya. Wah, semua pasti bersukacita. Dan kita pastinya bahagia nih ya di tahun 2022. Walaupun kita nggak tahu nih ke depannya kayak apa. Tetap masih online ibadah kita nih di awal tahun ini. Tapi kita tetap sukacita, tetap semangat karena Tuhan memberikan tahun yang baru, hari yang baru, minggu yang baru, semangat yang baru juga dalam kehidupan kita. Nah, kita mau mengucapkan terima kasih Tuhan. Kita mau bilang selamat pagi Bapak. Kita mau sapa Tuhan Yesus dulu sebelum kita memulai ibadah kita ya adik-adik. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semangat telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah live kit. Berkati Cici dan Koko yang akan melayani dan kami semua agar bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat tahun baru teman-teman. Selamat tahun baru teman-teman. Wah, rame banget ibadah kita hari ini. Ada si Nyemat, Bubel. Iya, wah di tahun baru mereka juga semangat ya, Mot ya. Wah, si Nyemot sama si Rubel semangat nih di tahun baru. Wah, adik-adik di rumah juga pasti semangat dong ya. Mau sekolah minggu, mau live kids ya. Iya, aku udah gak sabar di tahun 2022. Aku juga. Wah, semua udah pada gak sabar. Mau ibadah. Kita mau nyanyi apa nih? Mau nyanyi apa ya? Aku mau naik kereta api, Aci. Udah lama gak naik kereta api. Wah, kita mau nyanyi naik kereta api. Tut. Bukan ya, kereta apiku menuju sekolah minggu atuh Ci. Oh iya, ada juga ya lagu sekolah minggu yang naik kereta api. Siapa yang mau ikut si Rubel sama si Nyemot? Kita naik kereta api bareng-bareng yuk. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa
nyewa sama si Rubel ya. Semangat kita hari ini, iya. Karena apa semangat? Kalau bukan ketemu sama Tuhan Yesus ya, bisa dengerin lagi firman-Nya ya, Mot ya. Bener. Sekarang kita mau nyanyi lagi nih ya. Kita mau nyanyi Kasih Yesus. Karena kasih Yesus itu indah banget loh. Tapi ya ngomong-ngomong, Cici pegel loh gendong kalian. Cici pegel loh adik-adik. Mereka suruh duduk ya, nyanyi sendiri ya. Oke? Oke, dadah teman-teman. Yang semangat ya. Oh ya aku semangat. Dah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesusnya mana? Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Iya, kasih Yesus sangat indah dalam kehidupan kita. Makanya kita gak boleh jemu-jemu untuk mengasihi Tuhan juga, untuk beribadah terus sama Tuhan. Nah, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah siap belum? Ayo duduk yang manis, buka telinganya, buka matanya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Harus fokus ya, dengerin cicinya ya, cerita ya. Kita mau sambut firman Tuhan. Kita mau katakan firman Tuhan, ku dengar. Kita mau bertumbuh dalam Tuhan ya adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar dengan segenap hati, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong berikan kami hikmat untuk mengerti firman Tuhan dan taat untuk melakukan firman Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik, sudah siap kalian hari ini untuk mendengar sama-sama kebenaran firman Tuhan? Pastinya ya. Sebelumnya Cici mau tanya dulu nih, siapa di antara kalian yang pernah menolong seseorang? Coba Cici lihat. Wah, banyak ya. Bentuk pertolongan apa yang pernah kalian lakukan? Mungkin saat mamah kalian di rumah sakit, menolong dengan cara pijatin badannya, kasih obat, disuapin mamanya. Ya, itu adalah salah satu bentuk pertolongan yang bisa diberikan dalam keluargamu. Atau mungkin ada nggak yang pernah kasih makanan ke teman kalian yang dia nggak mau bekal di sekolah dulu? Pernah? Atau menolong papa bantuin bersihin mobil? Ada yang pernah juga? Ya, itu adalah salah satu bentuk dari pertolongan yang bisa dilakukan di dalam keluarga, di dalam pertemanan kalian di sekolah atau di rumah. Nah, hari ini kita mau dengar satu kisah di Alkitab di dalam Kejadian 24 mengenai seseorang yang memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Wah, seru nih pastinya. Yuk, kita mau saksikan cerita hari ini. Ibu Sarah hidup 127 tahun lamanya. Kemudian meninggallah Ibu Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Adapun suaminya Ibu Sarah bernama Bapak Abraham sudah tua dan lanjut umurnya. Kehidupan Bapak Abraham diberkati Tuhan dalam segala hal. Suatu kali Bapak Abraham berkata kepada hambanya yang bernama Eliezer, "Aku mengambil sumpah demi Tuhan untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Bapak Abraham meminta Eliezer untuk pergi ke negeri di mana Bapak Abraham berasal dan kepada sanak saudaranya untuk mencarikan istri bagi Ishak. Bapak Abraham berpesan, "Janganlah mengambil perempuan dari Kanaan." Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor unta dari tuannya. Wah, lihat adik-adik, untanya besar-besar ya. Lalu pergilah hamba itu dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Ia berangkat ke kota Nahor. Karena perjalanannya cukup jauh dan melelahkan, disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat sebuah sumur. Lalu Eliezer berkata, "Tuhan, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Aku memohon kiranya Tuhan mengirim seorang perempuan yang akan menjadi calon istri bagi Ishak ke sumur ini. Dan biarlah dia memberi aku minum dari buyungnya dan mau menimbahkan air untuk unta-untaku." Tidak lama kemudian, datanglah seorang perempuan yang sangat cantik parasnya. Wah, siapakah dia? Nama perempuan ini adalah Ribka. Tapi lihat, apa yang dibawa Ribka ya di atas kepalanya? Iya, betul adik-adik, itu buyung. Buyung adalah tempat untuk membawa air. Ribka mendekati sumur itu, lalu mengambil air dan mengisi buyungnya. Kemudian berlarilah hamba itu menemui Ribka dan berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit saja dari buyungmu itu." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya,
serta diberinya dia minum. Tapi adik-adik, bukan cuma Bapak Eliezer loh yang dikasih minum. Namun Ribka juga memberikan minum buat unta-untanya. Wah, bukan cuma cantik ya, Ribka juga baik hati. Ribka berkata, "Minumlah Tuan." Kemudian segeralah dituangnya air dari buyungnya itu ke dalam palungan untuk unta-unta yang ada. Wah, bukan cuma Bapak Eliezer yang mendapatkan air, tapi unta-untanya juga bisa minum air. Pastinya mereka juga sudah haus ya. Betapa baiknya Ribka. Bertanyalah hamba itu kepada Ribka, "Anak siapakah engkau?" "Ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor." "Oh, baiklah. Apakah di tempat ayahmu tinggal ada tempat untuk bermalam bagi kami?" Ternyata ada nih adik-adik. Akhirnya pergilah hamba itu ke tempat di mana Ribka tinggal. Ribka mempunyai saudara laki-laki bernama Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu dan berkata, "Marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar? Padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu." Masuklah orang itu ke dalam rumah, lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari anak perempuan Kanaan. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Lalu Laban dan Betuel menjawab, "Semuanya ini datangnya dari Tuhan. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan." Sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan. Dilihatnya lah ada unta-unta datang. Lalu Ishak membawa Ribka dan mengambil Ribka sebagai istrinya. Ishak mencintai istrinya. Demikianlah dia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Wah, seru banget ya ceritanya ya. Nah, sebelum lupa kita mau hafalkan ayat hafalan dulu nih. Ayat hafalan kali ini Matius 5 ayat 42. "Berilah kepada orang yang meminta kepadamu." Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Matius 5 ayat 42. "Berilah kepada orang yang meminta kepadamu." Kita hafalkan dan lakukan ya teman-teman. God bless you. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Ada pelajaran penting yang kita mau untuk bisa ingat dan lakukan dalam kehidupan kita. Seperti seorang perempuan cantik yang bernama siapa tadi? Ya, betul, Ribka. Ribka menunjukkan kasihnya dengan cara menolong hamba dari Bapak Abraham. Memberikan minum. Bukan cuma hamba dari Bapak Abraham saja loh yang diberi minum ya tadi adik-adik ya. Namun unta-untanya yang ada berapa tadi? 10 unta dikasih minum. Wah, pastinya capek ya. Ribka harus menurunkan tempat untuk mengambil air, menimba air. Berkali-kali pasti dia memberikan air itu supaya bisa diminum oleh unta-untanya. Capek tapi dia mau melakukannya itu. Dia mau membantu, dia mau menolong
orang yang membutuhkan. Wah, luar biasa ya. Nah, kalian juga sama nih adik-adik. Kalian bisa melakukan pertolongan yang bisa diberikan buat orang-orang di sekitarmu. Mungkin itu keluargamu, temanmu, saudara-saudaramu. Nah, Tuhan pasti disenangkan melalui perbuatan baik yang kita bisa lakukan. Adik-adik semua, Cici mau ajak nih sekarang nih. Ajak kalian untuk mau menolong sesama. Ketika mungkin ada teman-teman yang meminta pertolongan, kalian bantu ya. Atau mama dan papa di rumah meminta pertolongan kalian, kalian harus mau untuk menindaklanjutinya dengan memberikan bantuan. Itu tandanya anak yang good. Tuhan pasti disenangkan melalui perbuatan baik yang kita bisa lakukan. Adik-adik, kita mau berdoa dulu yuk untuk menutup firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar untuk bisa mau menjadi orang yang menolong bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, yang kami lihat mereka membutuhkan pertolongan. Bapa, berikan hati yang tulus waktu kami melakukan setiap perbuatan baik kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan dan kami mau hidup kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jumpa lagi di Kids New. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing ya. Atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA Group Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kids New hari ini. God bless you. Halo adik-adik, apa kabar? Cici mau sampaikan informasi nih adik-adik. Untuk games Natal masih ditunggu sampai hari ini adik-adik jam 5 sore. Untuk yang belum ngumpulin video bersama dengan keluarga, ayo segera kumpulin. Nanti pengumuman pemenangnya bakal diumumin minggu depan ya adik-adik. Dan untuk yang berpartisipasi pastinya dapat souvenir nih adik-adik dari Live Kids. Sekian informasi yang disampaikan adik-adik. Sampai jumpa di ibadah minggu depan adik-adik. Selamat tahun baru. Semoga tetap semangat dalam beribadah di tahun yang baru. Sampai jumpa.